puaskan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Bapak sekalian, ini adalah salah satu program dari Guru Penggerak Angkatan 9. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Dwi Kilihan Golkaryadi. Dalam hal ini akan khusus menyampaikan modul 2 Pak ya, modul 1.4 yaitu budaya positif. Kepada beliau kami persilakan untuk mempresentasikan waktu sekitar 60 menit. Saya persilakan. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berada di ruang air ini mengikuti destinasi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, juga kepada komunitas pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Situbondo. Bapak dan Ibu-ibu, ini merupakan bagian dari aksi nyata dari Guru Penggerak, dan kami wajib untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru dan juga komunitas sekolah dalam rangka ilmu yang kita dapatkan di CGP itu dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan yang akan kami bahaskan yaitu adalah budaya positif. Ya, pengimbasan budaya baik atau budaya positif kepada komunitas sekolah, teman sejawat, warga sekolah antara lain diantaranya yaitu tujuannya pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya, perubahan paradigma telah Bapak Ibu lakukan, barangkali sudah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas dan Bapak Ibu sudah alami di sekolah Bapak Ibu. Perubahan paradigma itu adalah yang pertama, pembelajaran yang berpihak kepada murid, dalam arti semua yang kita lakukan pembelajarannya itu berpihak kepada murid. Kalau yang dulu berbasis guru, kalau yang sekarang adalah semuanya berbasis kepada murid. Bagaimana kita mengetahui karakter murid itu seperti apa, bakat minatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak memaksakan murid itu menjadi diri kita, tapi kita mengikuti apa yang dimau oleh murid, apa yang menjadi kemauan dan karakter serta bakat murid yang dipunya. Kemudian yang kedua, disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam yaitu gimana murid di sini belajar dengan lingkungan yang nyaman. Ya, misalnya di SMA 1 lingkungannya seperti ini. Ya, perubahan paradigma yang kedua adalah disesuaikan dengan kodrat alam. Nah, jadi lingkungan ini berpengaruh sekali, lingkungan pendidikan berpengaruh
berpengaruh sekali dalam mewujudkan karakter siswa dan pembelajarannya juga. Kemudian disesuaikan dengan kodrat zaman. Zaman pada waktu saya sekolah dan Bapak Ibu juga sekolah dengan zaman sekarang pastilah berbeda. Perbedaannya karena sekarang itu semuanya menggunakan teknologi IT, maka paling tidak dan harus kita mengikuti zaman yang sekarang. Jadi tidak menggunakan lebih banyak manual lagi. Kalau zaman saya dan Bapak Ibu semuanya lebih cenderung menggunakan manual dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif yaitu suatu pendekatan ya, untuk menerapkan disiplin anak dari dirinya sendiri tanpa hukuman dan hadiah. Jadi untuk zaman sekarang kita dianjurkan tidak memberikan hukuman dan hadiah, karena hukuman itu akan membekas sekali kepada siswa-siswi dan diingat selalu, ya diingat selalu. Termasuk hadiah itu juga sebetulnya itu bisa ini anak-anak itu mengharapkan sesuatu. Ya kalau tidak ada hadiah dia tidak akan bergerak. Jadi dia mengharapkan sesuatu terus, Bapak Ibu. Ya, ini motivasi perilaku manusia. Contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di posisi mana guru ini? Ya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya untuk motivasi eksternal, misalnya ini identitas gagal, perilaku yang kontrol yang negatif, kurang baik. Guru sebagai penghukum yaitu beliau mengatakan dia sebagai menghardik atau menunjuk, menyakiti, menyindir, itu sebagai perilaku kontrol negatif sebagai penghukum, dan itu tidak dibolehkan Bapak Ibu. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ya, seperti berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam, itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Ya. Perilaku yang positif seperti apa? Ya. Jadi guru ini diharapkan sebagai teman, ya, sebagai teman. Contohnya membuat alasan-alasan untuk muridnya sebagai teman. Jadi guru ini harus memahami dan ini setidaknya harus mengetahui misalnya anak ini bermasalah. Jadi apa sih permasalahannya sehingga dia itu berbuat seperti itu. Kemudian guru sebagai pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu. Ini contohnya seperti ini. Kalau yang sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal-hal tersebut? Kalimatnya seperti ini. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Seperti itu. Kemudian lanjut ke ini berikutnya Bapak Ibu, yaitu manusia ini mempunyai kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, yang kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan kemampuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan atas pilihannya. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Ya, untuk yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, pasti nih, jelas ini Bapak Ibu. Jadi semua manusia ini bertahan untuk hidup. Ya, tidak ada manusia yang tidak memiliki rasa untuk kebutuhan bertahan untuk hidup, tidak ada. Semuanya butuh hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, pasti kebutuhan dasar manusia, pasti semua orang ini inginnya dikasih sayang dan diterima
di lingkungan di mana dia berada. Kemudian yang ketiga, penguasaan, ini pengakuan atas kemampuan, ya, di mana kebutuhan ini manusia ini butuh pengakuan atas kemampuannya. Ya, tidak ada manusia yang misalnya saya punya prestasi, kenapa kok tidak diakui oleh ini orang lain. Jadi manusia itu butuh pengakuan atas kemampuannya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini kebutuhan atas pilihannya. Artinya Bapak Ibu punya kebutuhan dasar, kebutuhan dasar yang mempunyai kebebasan. Saya bebas memilih siapapun pilihan saya itu yang terbaik untuk saya. Begitu juga bagi murid-murid juga, dia mempunyai kebebasan untuk memilih kebutuhannya. Dia butuh apa, yang diharapkan apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini pasti, manusia ini butuh kesenangan. Kebutuhan mendapatkan kesenangan ini pasti. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, ini posisi kontrol restitusi. Apa saja 5 posisi kontrol tersebut yang tadi yang saya sampaikan di depan, yaitu sebagai kelima posisi tersebut adalah yang salah satunya adalah penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan manajer. Ini tadi yang saya sampaikan di awal. Kemudian Bapak Ibu, untuk budaya positif ini agar berlangsung di sekolah, maka yang harus dilakukan pertama kali yaitu kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah membuat kesepakatan bersama dari keperluan hal-hal positif yang ada di kelas. Jadi anak-anak ini membuat kesepakatan apa yang dimau, ya, kemudian setelah itu dijadikan keyakinan bahwa yang ditulis atau yang disepakati itu adalah hal positif yang akan dilakukan di kelas tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, membuat konsekuensi atau sanksi terhadap pelanggaran kesepakatan kelas. Ini nantinya anak-anak sendiri ini yang membuat konsekuensinya apa, sanksinya apa. Nah, jadi anak-anak maunya seperti apa, Bapak Ibu. Nanti akan saya tampilkan videonya, ya. Kami sudah melakukan keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas. Setelah ini saya tampilkan videonya, Bapak Ibu. Ya, setelah kita membuat keyakinan kelas, ya pasti siswa ini ada yang memang terbetul dari dalam hatinya untuk mengikuti semua peraturan atau kesepakatan kelas, ada yang mereka masih belum terbuka hatinya sehingga mereka melakukan kesalahan. Jika kita mengalami atau melihat siswa yang seperti itu, tolong siswa tersebut jangan langsung dihukum, Bapak Ibu. Jadi kita melakukan proses, yaitu namanya segitiga restitusi, yang mana yang pertama kita panggil anak tersebut yang melakukan kesalahan. Misalnya anak tersebut tertidur di dalam kelas ketika waktu pelajaran, kita panggil anak tersebut, kemudian tidak langsung kita marahi, tapi kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara seperti apa. Jadi kita menanyakan kepada siswa tersebut, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan seperti ini. Jadi untuk menguatkan atau menstabilkan identitasnya, kita menanyakan seperti itu. Kita menyampaikan seperti itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Kemudian setelah itu, ya kita melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini
contohnya seperti ini. Ya. Kenapa kamu tidur di dalam kelas? Kenapa? Ditanyakan seperti itu. Ya, pasti anak-anak yang tidur di dalam kelas itu punya alasan tersendiri. Misalnya, Pak, saya ngelembur tadi malam mengerjakan tugas, jadi paginya saya ngantuk dan tertidur di dalam kelas. Ya. Jadi alasan tersebut yang kita gali dulu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu baru kita tanyakan kembali kepada anak tersebut, ya apakah yang kamu lakukan itu adalah benar? Ya, ditanyakan apakah kalian atau kamu mengerjakan tugas tersebut semalam sehingga paginya kamu tertidur itu benar? Ditanyakan seperti itu. Nah, itu masuk di ini menanyakan keyakinan. Pasti anak tersebut akan menjawab tidak, Pak, pasti seperti itu. Ya, kalau sudah jawabannya seperti itu, baru kita meyakinkan keyakinannya, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, kalau seperti itu, berarti tindakan yang kamu lakukan itu tidak benar. Dan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Pasti akan anak-anak itu akan menjawab, saya tidak akan melakukan hal yang sama lagi, tidak akan mengulangi hal yang sama lagi, Pak. Jadi tidak langsung kita menghukum anak itu. Kalau tertidur di kelas, ayo kamu lari 100 kali keliling lapangan, ya, kasihan juga, ya, dan itu tidak manusiawi. Itu contoh penanganan untuk segitiga restitusi, Pak Ibu. Ini ada videonya, Bapak Ibu. Ya, jadi ini kita panggil anaknya, kita ini tanyakan kenapa, ya kita tanyakan kenapa kok ini tertidur di dalam kelas, kenapa, kita tanyakan. Kemudian ini yang segitiga restitusi, Bapak Ibu. Untuk yang ini keyakinan kelas, saya sudah membuat juga. Jadi anak-anak ini saya ingin, ayo apa yang kalian inginkan di kelas ini, silakan tulis di papan tulis. Kalian maunya apa? Jadi satu persatu. Ada yang seperti ini jangan ini. Ya, beribadah, jangan bully, kemudian jika sedang mengaji saat hari Selasa tidak boleh mengerjakan PR di kelas, seperti itu. Ya, jangan sering bolos P5, tidak boleh bolos, ya, terutama cowoknya. Ya, macam-macam ini. Jadi dalam satu kelas tidak sama apa yang diharapkan oleh anak-anak. Jadi situ ditulis semua. Silakan unek-unek anak itu disampaikan di situ. Ya, masuk kelas wajib wangi. Saya tanya juga kenapa, Pak, baru masuk aja baunya minta ampun, Pak. Oh, jadi kalian menuliskan itu karena ada alasan seperti itu. Ya. Ya, bisa jadi juga ini berlaku untuk gurunya juga. Ya, tidak hanya untuk muridnya. Masuk ke dalam kelas wajib wangi, Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah itu saya simpulkan dari beberapa yang ditulis anak-anak ini tulisannya ini semuanya anak-anak ini. Ya, kompak, ya, rajin membayar uang kas, ya, rajin belajar, ya, jangan membuang sampah di bangku belakang, jangan suka telat, pikir, ya. Jadi setelah itu ini disimpulkan apa yang diharapkan dari beberapa yang ditulis anak-anak. Yang diharapkan adalah ini pertama, jangan telat, ya, berarti kedisiplinan.
semuanya unek-uneknya siswa di dalam kelas. Setelah tertulis semuanya, ini dipilah. Bentar, saya ini pilahannya ini Bapak Ibu ya, setelah ditulis dipilah. Ya, anak-anak ini memilah sendiri. Ya, terlambat masuk ke kelas itu masuk di mana, disiplin kan ya. Kemudian tidak membuang sampah di bangku belakang, ya itu masuk apa? Ya terus seperti itu. Anak-anak ini memilah sendiri. Ini anak-anak mulai memilah, mulai memilah. Ya, guru ini harus ini Bu. Sekarang beda Bu. Guru tidak menyeramkan Bu. Harus tertawa, harus senyum Bu. Harus menyenangkan seperti itu. Kalau dulu kan seperti ini Bu. Saya pribadi aja ya mau masuk kelas itu ada gurunya itu sudah alisnya sudah mengurut seperti itu, takut sudah Bu. Takut Bu. Ya. Nah, makanya guru ini harus ini tersenyum Bu. Ya, jadi ya seperti itu Bu. Ya. Jadi ini mulai dipilah, Bu, dipilah. Ini anak-anak sudah memilah ini Bu. Dikasih bintang, dikasih bunderan yang sama-sama ini. Ya. Ini Bu. Nah ini dikasih dikelompokkan dengan memberi tanda silang, memberi tanda bulatan ini Bu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya itu ini apa yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ya saya imbaskan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa juga dilakukan oleh Bapak Ibu, karena ilmu yang baik itu ilmu yang bermanfaat. Kalau kita pendam sendiri, kita pintar sendiri. Ya kalau kita imbaskan, kita pintar semuanya demi anak bangsa, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pemaparan tentang budaya positif. Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas itu secara universal adalah hal-hal yang perilaku yang baik ya, begitu tentunya. Harapannya nanti setiap kelas memiliki keyakinan dari beberapa kelas itu menjadi keyakinan sekolah. Gitu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, dua pertanyaan satu celan pada Bapak Ibu tentang beberapa hal tadi. Saya persilakan. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum dipahami, kami persilakan. Dua penanya saja Bapak Ibu. Pak Jimmy, siap? Oh enggak, Mbak Husin, terima kasih Mbak Husin. Langsung aja Mbak Husin. Bagaimana kalau keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa, ternyata misalnya tidak sesuai dengan visi misi sekolah? Ada di kesepakatan bersama Oke, terima kasih Bapak sekalian. Pertanyaan menarik sekali, Pak Dwi. Artinya keyakinan kelas yang dibangun oleh dibangun suatu kelas. Bagaimana kalau seandainya itu tidak ada korelasinya dengan visi misi sekolah? Gitu ya? Mungkin ada lagi satu lagi terakhir. Satu lagi pertanyaan. Sepertinya Bu Bani. Ada Bu Bani? Banis, enggak Banis? Pertanyaan yang menarik lagi Bapak Ibu, jika ada siswa yang melakukan hal-hal yang negatif, maka perlakuannya sampai di mana? Dan mungkin tatanannya
dari siapa yang bertugas untuk menyelesaikannya? Kami persilakan 2 pertanyaan Pak Andri. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Agustin dan Bu Anis. Yang dari Bu Agustin pertanyaannya yaitu bagaimana kalau apa yang ditetapkan di keyakinan kelas itu tidak sama dengan visi misi sekolah. Ya, Bu, pertanyaan yang sangat menarik dan bagus, Bu. Saya tertarik juga ini, Bu. Saya mencoba menjawab, Bu, ya. Coba menjawab. Barangkali apa yang saya jawab ini bisa diterima oleh Bu Agustin. Seperti ini, Bu, keyakinan kelas itu yang tertulis di papan itu semuanya hal-hal yang baik. Tidak ada yang tertulis di situ adalah hal-hal yang jelek, Bapak Ibu. Jadi keinginan siswa itu semuanya baik, dan saya yakin visi dan misi sekolah itu tidak ada yang keluar dari ini, pasti baik juga. Ya, contoh Bu, tidak membuli di situ, jadi menghargai setiap siswa. Jadi di visi misi sekolah juga ada kan di situ. Jadi saya kira kalau misalnya bertentangan, saya kira itu tidak ada, Bu. Saya kira tidak ada. Apa yang diinginkan visi misi sekolah itu pasti diterapkan di lingkungan sekolah dan pasti akan diikuti oleh anak-anak. Dan anak-anak itu saya yakin sudah akan berpikir, oh kalau saya melakukan seperti ini nanti saya tidak sesuai dengan misi-misi sekolah. Maka dari itu yang pertama kali yang harus dilakukan pada keyakinan kelas itu menampung semua keinginan baik siswa, ketentuan dan peraturan kelas apa yang diinginkan siswa, sehingga kelasnya itu menjadi kelas yang diinginkan siswa, yaitu kelas yang baik, Bu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ini masih belum mudah, Bu. Ya, oke. Tidak semua siswa misalnya berHKP, misalnya mahasiswa menginginkan tadi kan ada contoh masih jelas kami. Misalnya siswa menuliskan hari Jumat bersepatu bebas, tidak hitam. Oke. Masih paham kan semua saat. Oke. Betul. Oke. Jadi ini memang Bu. Ya, Bu. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus itu akan dilakukan. Kita evaluasi, Bu. Pasti akan dievaluasi. Ya. Jadi tidak serta-merta apa yang ditulis siswa ini, misalnya contoh yang disampaikan Bu Agustin tadi, misalnya di hari Jumat bersepatu yang berwarna-warni seperti itu. Ya. Jadi kita juga melihat visi misi sekolah, karena di visi misi sekolah juga inginnya kan kita semuanya kan seragam, ya, menyeragamkan perbedaan dengan cara salah satunya seperti itu, menggunakan sepatu warna hitam seperti itu. Ya. Jadi akan dievaluasi, tidak langsung kita langsung putuskan, dan jika anak-anak itu setuju, kita lakukan segitiga restitusi, Bu, secara bersama, tidak personal. Kita tanyakan dulu mengapa anak-anak menginginkan seperti itu. Ya. Kita pendekatan seperti itu. Ya. Mengapa anak-anak menginginkan itu? Pak, saya inginkan bebas, Pak, seperti ini. Misalnya seperti itu. Ya. Kita kembalikan ke anak-anak. Apakah yang lain juga ingin seperti itu? Apakah nantinya yang diputuskan seperti itu, misalnya sepatunya boleh warna-warni,
apakah tidak nantinya akan timbul kecemburuan, misalnya ada sepatu yang bagus, ada sepatu yang ini, seperti itu. Kita memberikan pemahaman kepada siswa, sehingga mereka itu nantinya terbuka dari dalam dirinya. Oh ya, ternyata kita juga menghormati teman-teman kita itu dengan cara kita seragamkan warna sepatunya warna hitam. Nah, kalau sudah seragam warna sepatunya hitam, kita tidak akan tahu harga sepatu itu berapa, murah atau mahal, seperti itu Bapak Ibu. Itu Bu Agustin yang bisa saya sampaikan. Ya, saya terima kasih Bu Agustin. Kemudian yang kedua, ya pertanyaan dari Bu Anis, ya, bagaimana jika kesepakatan kelas itu dilanggar, ya? Pertanyaannya seperti itu tadi, dilanggar oleh anak-anak. Jadi kita tidak menghukum, Bu Anis, di keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kita juga menanyakan kepada anak-anak itu konsekuensinya apa jika melakukan atau melanggar kesepakatan kelas, seperti itu. Jadi sifatnya tidak dihukum. Kita menanyakan kesepakatan, kemudian konsekuensinya apa, sanksinya apa, konsekuensi dan sanksinya. Ya, saya pasti anak-anak itu juga mikir-mikir kalau akan memberikan sanksi atau konsekuensi kelas. Ya, takutnya dirinya sendiri kan yang ini, pasti mikirnya kan dia akan konsekuensinya tidak, sifatnya tidak menghukum lah atau berat, seperti itu. Yang terpenting adalah ada perubahan karakter, ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku yang lebih baik lagi, sehingga anak-anak itu karakternya lebih baik. Seperti itu Bu Anis. Ya, kita juga punya BK di sini, bisa kita juga minta bantuan guru BK untuk menangani siswa yang seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi moderator, jadi kesepakatan kelas itu, jika kesepakatan kelas itu dipikir itu baik untuk semuanya, bisa diterapkan untuk kesepakatan sekolah, seperti itu. Seperti yang ditanyakan Mbak Agustin tadi itu, masalah warna sepatu itu. Ya, jadi anak-anak itu diberi keyakinan, diberi pengertian kalau sepatu warnanya sama hitam itu untuk menyeragamkan, ya, tidak ada pembatas antara si kaya dan si miskin, ya, tidak ada pembatas seperti itu. Maka warna sepatunya disamakan, ya, biar tidak kelihatan bahwa kalau sepatu itu mahal dan tidak. Itu bisa digunakan nantinya untuk kesepakatan sekolah. Seperti itu Bu Anis. Terima kasih Bu Anis atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Demikian Bapak Ibu, close-nya dulu untuk penyaji kita hari ini. Sebagai kata-kata penutup Bapak Ibu, kesimpulan bahwa di dalam keyakinan kelas, di dalam pembentukan keyakinan kelas merubah menjadi hal yang positif, kata yang positif. Di dalam keyakinan kelas tidak ada kata datang, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh tidak mengerjakan, sehingga menjadi satu tema besar, apa itu disiplin. Jadi dalam keyakinan kelas nanti tadi disampaikan oleh penyaji bahwa di dalam penyusunan keyakinan kelas itu menghilangkan kata-kata tidak, jangan, gitu ya. Lalu Bapak Ibu, di dalam posisi kontrol tadi juga disampaikan bahwa ada 5 posisi kontrol yang namanya manajer. Menegakkan disiplin, bahwa sekalian ini kan selalu ada konsekuensi, ya. Kalau melanggar, konsekuensinya adalah sanksi. Nah, sanksi yang diberlakukan seperti tadi yang disampaikan adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Salah satunya adalah validasi. Apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang dibentuk, gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Dan keyakinan kelas dalam suatu kelas bisa berbeda antar sekolah, antar kelas, gitu ya, tergantung budaya yang dikembangkan di kelas tersebut. Demikian Bapak Ibu kesimpulan hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.
belum baca di situ, tulis aja enggak apa-apa. Kalau sama itu wajar. Ini stabilonya siapa ya? Kamu ya stabilonya bintang. Berapa ini? Ya, silakan ada lagi, silakan. Silakan kalau mau ditambahi apa? Ini adalah suara kalian. Yang inginkan ini sudah tertulis di sini semuanya. Sekarang sekalian, silakan pilih yang sama itu yang mana. Contoh, misalnya ini satu contoh jangan tugas. Di sini yang ada kalimat yang ada sama. Lagi tolong yang mana? Pak, kok habis kasih stabilo ya? Masih stabilo yang sama. Tiga lima yang di atas dulu. Sebelah yang soalnya ini sama ya? Intinya apa ini? Sama ongkir 3.000. Menghargai waktu. Intinya apa ini? Menghargai waktu. Oke, dan jangan itu. Sembilan lagi yang sama. Silakan kalian jadikan satu. Satu ya. Ada lagi 26. Ya, 26 ini disiplin. Ada lagi 28. Silakan. 9 itu Pak, 9 Pak. Disiplin
selanjutnya kalau yang ini ya yang di ini berikan kalian ini poinnya adalah di sini ya. Kemudian yang belum ada poinnya ya misalkan tidak membuang sampah sembarangan seperti ini kebersihan tidak membuang sampah sembarangan ketertiban Iya. ya ketertiban penting ya ketertiban saya tulis ya sini ya. Bisa silakan ya. Ada lagi ketertiban. Juga ya. Itu yang nomor 15. Apakah masuk di ini ketertiban? Bukan. Kemudian harus berkata sopan dan jawab apa ada ketertiban. Ketertiban. Ya. Harus berkata sopan. Karena sama dengan nomor 15. Sudah. Sudah ya. Ya. Kemudian yang ketiga ada lagi ini jangan membuli. Kemudian harus berkata sopan. Jaga jangan bicara orang lain. Ini macam apa ini? Hah? Menghargai ya. Menghargai ya. Mana lagi? Ini ya menghargai. Mana lagi?
Dia siap tahu apa? Kita tahu dong. Jangan menghabiskan Iya pak. terus masuk kelas wajib wangi. Terus itu ibadah. Ada apa sih sama? Jujur Pak, sebenarnya saya nggak bisa gambar. Dari kecil emang kurang minat di gambar Pak. Ya itu emang kalau itu bakat, memang tidak semuanya orang itu punya yang bisa diusahakan. Sudah bisa sama sekali gambar? Nggak bisa sama sekali. Dari kecil emang jarang gambar Pak. Kamu gambar apa dah? Terserah dah. Ya, coba di sini. Ya. Kamu mau gambar apa tuh? Kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu. Habis gambarnya. Ini lama nggak diadu Pak, jadi masih agak-agak ragu sih. Bagus itu gambar. Jarang dianu aja. Sudah terlihat itu gambarnya itu. Kupu-kupu. Bentar, Pak, kira-kira. Bentar, Pak, ya. sini.
belum dirapihin. Lihat secara jelas, secara dekat. Bagus gambarmu ini. Gambar kupu-kupu. Beneran Pak. Iya, sungguh bagus, bagus. Gambarnya bagus. Karen, kamu yang gambar kupu-kupu seperti ini bisa ya. Kenapa kamu kok ini tidak menyempatkan kamu ini coba untuk membuat karya yang seperti ini? Beneran Pak? Iya, sungguh. Karyanya bagus ini. Jadi kamu langsung menggunakan spidol buat ini. Ini bagus ini. Bagus ini. Iya. Ya, jadi Farel bisa nantinya untuk mengerjakan tugas seni budayanya ya. Ya, karena Farel ini bisa mampu membuat gambarnya Pak. Ya, kira-kira Farel akan mengerjakan tugasnya. Kira-kira Bisa dong Pak. Bisa. Pasti harus. ya harus bisa ya. Iya Pak. Oh, ini gambarnya bagus. Coba mungkin ini untuk menguatkan ini Pak Dwi ya bahwa Farel itu bisa menggambar. Coba selain kupu-kupu apa? Coba Farel. Biasanya melatih gambar-gambar simpel sih Pak. Iya, ada apa-apa. Gambar apa itu Farel? Pemandangan biasa Pak. Apa itu? Apa ya? Pohon cemaraannya Pak. Kan di gunung biasanya pohon cemara. Terus di sekitarnya Pak, masih ada rumah. Dasar ini apa rumahnya. Bagus. Kayak biasa aja Pak, ini bendera. Iya, bagus Farel. Bagus. Rumahnya. Bagus nih. Gambarnya bagus ya. Bagus sih Farel. Jadi bukannya ini ya Farel tidak bisa menggambar tapi ini bisa. Jadi Farel harus yakin ya. Ya, Yakin punya kemampuan tuh bisa membuat tugas itu. Ya. Gimana untuk selanjutnya Farel ini ya mengerjakan tugasnya ya? iya Dengan baik ya. ya Bisa kan ya? bisa Pak. Pasti. Oh, itu. Ya. Ada. Terima kasih ya. Ya kamu coba mulai besok Farel kerjakan tugasnya dan langsung dikumpulkan ya. Ya Pak. Ya, Farel bisa lakukan aktivitas yang lainnya. Sudah, saya pamit dulu ya Pak. Iya, terima kasih. Permisi, Pak. Iya. Permisi ya Pak. Iya, Farel.